Mari kita bahas tentang asar atau bekas efek dalam kehidupan sehari-hari dalam ibadah yang kita lakukan sehari-hari dan kita lakukan secara pekanan atau tahunan. Yang pertama kita bahas dalam ibadah yang kita laksanakan sehari-hari, sering kita laksanakan, yaitu ibadah sholat. Apakah ibadah sholat yang kita laksanakan hanya sekedar rutinitas saja, yaitu amalan ibadah yang kita kerjakan dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam? Apakah cukup begitu? Apakah ada asar, ada efek dalam kehidupan sehari-hari? Makanya sayang sekali orang yang melaksanakan sholat, bahkan kita sholat sehari 5 kali, belum yang sunat, berarti kita sudah melaksanakan sholat itu beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali. Tapi sayang sekali kalau tidak ada efek, kalau tidak ada asar dalam kehidupan sehari-hari. Maka apakah asar efeknya bekas dari sholat, ibadah sholat itu sendiri? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang aku wahyukan kepada kamu dari kitab, wa aqimis salat, dan dirikanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita sudah melaksanakan salat beberapa kali, tadi bahkan beribu-ribu kali? Sudahkah ada hasil dari salat kita bahwa salat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Yang ada istilah STMJ, salat terus, maksiat jalan. Ongkos sok salat, tapi maksiat terus dilakukan, maksiat terus masih berjalan. Berarti ini tidak ada efeknya, tidak ada asarnya dalam kehidupan sehari-hari. Sama saja seperti orang yang tidak sholat. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak sholat. Makanya sholat kita harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, bagaimana sholat kita bisa sampai kepada mencegah perbuatan keji dan munkar itu? Maka yang pertama harus diperhatikan adalah kualitas dari sholat itu. Tadi judul tadi bukan sekedar rutinitas, tapi harus berkualitas dan berbekas. Maka kualitas sholat harus kita tingkatkan agar sholat itu berbekas. Maka dari kualitas sholat adalah khusyuk, kehusyuan. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan kita khusyuk dalam sholat adalah ketika kita paham, mengerti apa dari arti bacaan yang kita baca dalam sholat. Kita tidak akan paham atau mengerti apa isi dalam sholat kalau tidak tahu arti dan bacaan sholat itu sendiri. Makanya tadi dalam soal Al-Ankabut diawali dengan utslu ma uhiya minal kitab. Baca dari yang kami wahyukan dari kitab. Nah, ketika sholat, ketika kita mengerti apa yang kita baca dalam sholat, makanya apa yang kita baca dalam sholat itu adalah doa dan ayat-ayat Quran, soal Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Ketika kita utslu, membaca, memahami apa yang kita baca dalam sholat, dalam arti kita memahami Al-Quran, maka ketika kita memahami Al-Quran, berarti kita bisa membedakan mana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah bisa membedakan mana hak dan yang batil, insya Allah kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar itu. Maka dari sinilah sholat, efek dari sholat bisa membuat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tinggal kita introspeksi diri kita sendiri, apakah sholat yang sama kita laksanakan sudah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar atau belum. Itu dia maksud dengan efek dari ibadah sholat. Itu ibadah yang harian kita kerjakan, sering kita kerjakan. Selanjutnya contoh yang kedua, ibadah pekanan. Pekan sekali, yaitu ibadah Jumat. Dalil ibadah Jumat atau perintah ibadah Jumat ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah
fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, idza nudiya, apabila diseru, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila diseru dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegera ila dzikrillah, kepada zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah perniagaan. Nah, dalam ibadah Jumat, ketika kita bisa meninggalkan aktivitas sehari-hari untuk zikir kepada Allah, yang ibadah Jumat itu paling cuma setengah jam atau maksimal juga 1 jam, 1 jam juga itu dengan sholat sunat, maka apa efek, apa asar dari ibadah Jumat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ibadah Jumat itu sama seperti sholat kita? Dikerjakan mulai dari kita mandi Jumat, terus melaksanakan sholat intidhar, mendengarkan khutbah, sholat bersama imam 2 rakaat, terus sholat pada Jumat, setelah pulang setelah Jumat, apa hasilnya dari ibadah Jumat itu? Apa hasil dari ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita perhatikan ayat selanjutnya dalam sholat Jumat itu, yaitu ayat 10-nya. Fa'idzukurullaha katsira. Fa idza qudiyatis shalah, apabila kalian sudah selesai melaksanakan salat, yaitu salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, beraktivitas kembali seperti biasa, wabtagu min fadlillah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Maka di luar Jumat harus lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Tadi ketika diseru pada melaksanakan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir di sini, wadhkurullaha katsira, kita di luar Jumat harus lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu Jumat hanya setengah jam, paling lama 1 jam. Maka setelah Jumat kita harus lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila setelah Jumat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, pasti tidak akan melanggar Allah Subhanahu wa taala, pasti sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan sesuai dengan aturan Allah, tidak akan melanggar aturannya. Dikarenakan kita zikrullah, mengingat Allah. Jadi ingat kepada Allah itu bukan hanya ketika waktu Jumat saja. Ketika setelah selesai sholat Jumat, kita harus terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah efek dari ibadah Jumat, asar bekas dari ibadah Jumat. Ibadah Jumat itu berbekas, berasal kalau kita dalam kehidupan sehari-hari terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.